Ungkapan ini mungkin paling tepat menggambarkan perjuangan seorang pemilik warung tradisional di Medan, Aryani Malapurwanti. Usahanya yang dikenal dengan nama Warung Mami kini tengah menikmati buah manis dari kerja keras yang telah ia tanam selama bertahun-tahun. Sepintas, Aryani tampak seperti pemilik warung pada umumnya. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan kisah perjuangan yang tak mudah. Sudah 20 tahun lamanya ibu dan dua anak ini menggeluti usaha ayam bakarnya. Perjalanan yang ia lalui bukanlah tanpa hambatan. Semuanya berawal pada tahun 97 ketika suaminya meninggal dunia akibat penyakit diabetes yang telah lama diderita. Kehilangan tulang punggung keluarga membuat Aryani harus berpikir keras untuk menghidupi kedua anaknya. Anak pertamanya saat itu sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi di Jawa Barat. Sementara anak keduanya masih duduk di bangku SMA. 4 tahun setelah kepergian suaminya, Aryani memutuskan untuk hijrah dari kampung halamannya di Tigapana, Kabupaten Karo ke kota Medan. Keputusan ini diambil karena penghasilannya di kampung tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kehidupan anak-anaknya. Tahun 2001 menjadi titik balik dalam hidup Aryani. Di Medan, ia merintis Warung Mami yang hasilnya terbukti mampu menyekolahkan kedua anaknya hingga ke perguruan tinggi. Setelah suami meninggal, saya menjadi tulang punggung keluarga. Apapun saya jalani, dari membuka kedai nasi, kedai kopi hingga menanam dan berjualan kain demi mendapatkan uang untuk masa depan anak-anak, ujar Aryani. Di Medan, meskipun ia masih harus tinggal di rumah kontrakan, kehidupan Aryani jauh lebih baik dibandingkan saat masih di kampung halaman. Ia menyewa bangunan milik kakaknya untuk dijadikan warung kecil yang sekarang berkembang menjadi warung terkenal. Meski perjuangannya penuh liku, kerja keras Aryani kini telah membuahkan hasil yang manis, membuktikan bahwa tak ada usaha yang sia-sia. Keinginan Aryani Malapurwanti atau yang lebih akrab disapa Mami untuk memberikan kehidupan yang layak bagi kedua anaknya membuatnya tak cepat puas dengan apa yang telah ia capai. Mami membuka warungnya sejak pagi hingga pukul 10 malam tanpa henti melayani pelanggan. Tidak hanya sekedar menjual ayam bakar dan nasi uduk khasnya, Mami juga memberikan kesempatan bagi penjual makanan lain seperti penjual mie goreng dan nasi goreng untuk berjualan di area kosong yang ia disediakan di warung. Bagi Mami yang lahir pada tahun 61, cara ini tidak hanya membantu dirinya, tetapi juga mempererat hubungan antar penjual. Berkat itu, ia kini memiliki banyak teman sesama pedagang. Ia percaya bahwa rezeki setiap orang sudah diatur sesuai porsinya masing-masing. Dengan cekatan, Mami meletakkan piring nasi uduk lengkap dengan ayam bakar ke meja pelanggan. Seperti biasanya, warung Mami selalu ramai dikunjungi berkat lokasinya yang strategis di tepi jalan raya dan di persimpangan jalan. Baik pejalan kaki maupun pengendara sering mampir ke warungnya untuk mengisi perut. Bukan hanya lokasinya yang menarik, tetapi juga rasa ayam khas yang menjadi andalan warung ini. Banyak pelanggan memuji kelezatan ayam bakarnya yang berbeda dari tempat lain, terutama bumbu khas dan sambal kecap yang membuat siapapun sulit untuk menolak. Malam itu, warung Mami penuh sesak oleh pengunjung hingga ia dan anaknya Dani harus menambah tempat duduk dengan memasang terpal di depan warung agar lebih banyak pelanggan bisa menikmati hidangan di tempat. Seorang pelanggan memesan, "Bu, ayam bakarnya 3, nasi uduknya tambah dan teh manisnya 4. Jadi berapa, Mami?" Mami yang sudah terbiasa dengan pesanan semacam itu langsung menghitung dengan jarinya tanpa melihat kertas, olah seperti menggambar di udara. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa warung Mami selalu dipadati pengunjung. Harga yang terjangkau dan rasa yang tak kalah dari restoran membuat warungnya menjadi favorit banyak orang. Sebelum menutup warungnya malam itu, Mami selalu menyempatkan diri untuk membersihkan area sekitar, memastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Terkadang karena ramainya pembeli, ada yang lupa meletakkan sampah di tempat yang semestinya. Setelah semuanya beres, Mami segera menghubungi Budi, langganannya, untuk memesan stok kelapa karena persediaannya hanya cukup untuk 2 hari ke depan. Keesokan harinya, Mami baru mengetahui ada restoran baru di dekat warungnya yang menjual berbagai makanan, salah satunya ayam bakar, mirip dengan dagangannya. Awalnya Mami sedikit cemas takut jika dagangannya menjadi tidak laku.
Namun ia segera menenangkan diri, berpikir bahwa setiap rezeki sudah diatur sesuai porsinya masing-masing. Seperti biasa, pelanggan setia tetap berdatangan ke warung Mami. Sebagian besar karena Mami dikenal ramah dan akrab dengan pembeli. Tak jarang banyak dari mereka yang sudah menjadi pelanggan setia selama bertahun-tahun. "Mi, aku sudah coba makanan di restoran depan itu, tapi rasanya biasa saja, padahal harganya mahal banget," keluh seorang pelanggan setianya. Mami hanya tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, "Jangan ngomong begitu, mahalnya mungkin karena bangunannya saja beda. Tapi terima kasih ya, pokoknya semoga ayam bakar Mami tetap di hati." Sambil memindahkan piring-piring bekas, Mami mengucapkan terima kasih dan mengingatkan pelanggan itu untuk selalu berbicara yang baik-baik. Namun, seminggu setelah restoran baru itu berdiri, Mami mulai merasakan ada penurunan dalam jumlah pelanggan. Meskipun awalnya ia tetap berpikir positif, lama-kelamaan ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa restoran baru tersebut mulai menarik lebih banyak perhatian. Mami menyadari bahwa dagangannya semakin sepi, namun ia tetap mencoba menghibur dirinya. Dalam berdagang, memang kadang kita di atas, kadang di bawah. Mungkin pelanggan sudah bosan. Pada suatu hari, Mami terkejut melihat kembang 7 rupa yang tersebar di depan warungnya. Meskipun sedikit aneh, ia hanya berpikir bahwa mungkin itu barang milik orang yang lewat dan tidak sengaja jatuh. Seminggu berikutnya, keadaan semakin buruk. Warung Mami semakin sepi hingga hanya ada beberapa pembeli dalam sehari. Kini Mami hanya duduk di depan warung, mengipas ayam bakarnya agar tidak dihadapi lalat. Namun tanpa ada pembeli datang hingga malam hari. Pada akhirnya ia memutuskan untuk menutup warung lebih awal dan pulang karena merasa sia-sia menunggu. Meskipun warung yang dulu ramai kini terasa sepi, Mami sama sekali tidak mencurigai adanya hal-hal gaib. Baginya rezeki memang bisa naik turun dan ia tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis yang bisa memengaruhi usahanya. Namun dalam hati kecilnya, Mami mulai merasa bingung. Apakah ini hanya soal selera pelanggan atau ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang terjadi di sekitar usahanya? Mami semakin merasa aneh dengan keadaan warungnya. Padahal biasanya saat jam makan siang, warung makannya selalu ramai dengan pelanggan, terutama dari para pegawai kantoran yang mampir saat istirahat. Namun, sudah hampir seminggu ini warungnya terasa sepi. Pelanggan masih ada, tetapi jumlahnya sangat berkurang. Tak lebih dari 10 orang sehari. Belum azan asar berkumandang, biasanya dagangannya sudah ludes. Tapi sekarang setelah habis saja sudah sangat bagus. Mungkin memang belum rezekinya, gumam Mami untuk menghibur diri. Beberapa temannya sempat menyarankan bahwa mungkin warung Mami kena guna-guna atau santet karena tiba-tiba sepi tanpa alasan yang jelas. Namun Mami tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Baginya rezeki datang dan pergi sesuai kehendak Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan hal gaib. Suatu sore saat Mami sudah bersiap menutup warungnya menjelang waktu maghrib, seorang pria datang menghampiri. "Waduh, udah tutup ya, Mi?" tanya pria itu. "Iya Mas, sudah mau tutup, mau maghrib soalnya, maaf ya," jawab Mami sambil mengunci pintu dari luar. Namun pria itu tiba-tiba terdiam dan memandangi pintu warung dengan tatapan aneh. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada serius, "Wah, Mami ini pakai gituannya, biar laris dagangannya." Mami langsung kebingungan dan merasa tidak nyaman mendengar pertanyaan itu. "Maksudnya gituan apaan Mas?" tanya Mami dengan nada sedikit kaget. "Ya pakai penglaris biar warungnya ramai terus," jawab pria itu. Mami benar-benar terkejut dan merasa tidak nyaman dengan tuduhan tersebut. "Gak Mas, saya gak pernah pakai penglaris atau semacam itu. Semua dagangan saya rezeki dari Allah," balas Mami tegas, tapi dia mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Melihat ekspresi Mami yang kaget dan tulus, pria itu tampak berpikir sejenak. Kalau begitu mungkin bukan Mami yang pakai, tapi ada yang jahat sama Mami. "Saya lihat ada 2 sosok genderuwo di depan pintu warung dan satu lagi di halaman," ucap pria itu dengan serius. Mami semakin kesal mendengar cerita yang menurutnya tidak masuk akal. "Udah deh Mas, jangan cerita yang aneh-aneh gitu. Saya gak percaya sama yang begituan," jawab Mami sambil berlalu, meninggalkan pria itu yang masih terdiam.
Meski kami menolak percaya, dalam hati kecilnya ada rasa khawatir. Apakah benar ada sesuatu yang gaib mengganggu warungnya? Atau ini hanya kebetulan semata? Dalam perjalanan pulang setelah menutup warung, Mami tak sengaja bertemu dengan Pak Karjo, tukang kerupuk yang biasa menyetor dagangannya ke warung Mami setiap 3 hari sekali. Namun belakangan ini Pak Karjo jarang terlihat. Pak Karjo, kemana aja kok sudah lama gak kelihatan? Kerupuknya juga gak disetor lagi, padahal biasanya tiap 3 hari sekali, tanya Mami sambil tersenyum. Pak Karjo tampak kebingungan mendengar pertanyaan Mami. Loh, Mami, saya malah kaget. Saya kira warung masih tutup terus, jadi saya gak mampir lagi buat nyetor kerupuk, jawab Pak Karjo dengan raut wajah serius. Mami tertegun. Pak Karjo, jangan bercanda deh, warung saya buka terus kok. Malah sepi sekarang. Sudah 3 minggu ini loh saya tunggu-tunggu, tapi gak ada kerupuk yang disetor, jelas Mami. Pak Karjo mengernyit seolah mencoba mengingat sesuatu. Beneran Mi, selama 3 minggu ini saya lihat warung Mami tutup terus, pintunya tertutup rapat. Makanya saya pikir Mami libur atau pindah warung, jadi saya lanjut ke warung lain, ungkap Pak Karjo dengan nada serius. Mami semakin bingung. Loh, Pak Karjo, saya buka terus tiap hari. Kalau saya tutup, keluarga saya mau makan apa? Kata Mami sambil merasa ada yang ganjal. Pak Karjo menatap Mami dengan raut wajah khawatir. Ya, saya lihat sendiri pintunya warungnya tertutup terus, seperti beneran tutup. Makanya saya kaget waktu Mami bilang gak pernah tutup. Saya lihatnya berkali-kali nih. Mami terdiam, berbagai cerita aneh selama beberapa minggu terakhir mulai berputar di benaknya. Sepinya warung tanpa alasan, komentar dari orang asing yang bilang ada sosok genderuwo menjaga warungnya. Dan sekarang kesaksian Pak Karjo yang membuat warungnya tampak seperti tutup. Semua ini mulai membuat Mami was-was. Anehnya ya Pak, beberapa minggu ini memang warung saya sepi banget. Ada yang bilang kalau warung saya dijaga 2 genderuwo. Saya sih gak percaya, tapi kalau dengar cerita Pak Karjo begini, kok jadi makin ragu ya, kata Mami pelan. Pak Karjo berpikir sejenak, bisa jadi nih, mungkin orang-orang yang mau beli makanan tahunya warung Mami tutup, makanya mereka gak mampir, katanya. Mami yang awalnya skeptis soal hal-hal gaib, tiba-tiba merasa cemas. Ia berpikir mungkin ada baiknya mencoba mencari jalan keluar. Pak Karjo, ada kenalan orang pintar yang bisa bantu saya? Tanya Mami dengan hati-hati. Oh ada Mi, adik saya kenal sama orang pintar di desa sebelah. Besok saya bisa bawa Mami ke sana kalau mau, jawab Pak Karjo sambil tersenyum. Mami hanya tersenyum tipis, meski awalnya tak percaya dengan hal-hal gaib. Kondisi warungnya yang sepi tanpa alasan membuatnya berpikir ulang. Ya sudah Pak Karjo, mungkin tidak ada salahnya dicoba, kata Mami. Entah karena penasaran atau memang putus asa, Mami merasa tidak ada salahnya mencoba semua cara. Siapa tahu ada perubahan. Keesokan harinya Mami, anaknya Dani dan menantunya berangkat menuju rumah Mbak Kiwi, seorang orang pintar yang direkomendasikan oleh Pak Karjo. Setibanya di sana, Mami menceritakan masalah yang dialaminya. Warungnya yang mendadak sepi pengunjung selama berminggu-minggu, padahal semuanya selalu ramai. Setelah mendengar ceritanya, Mbak Kiwi menyuruh mereka untuk memeriksa tanah di belakang warung Mami. Periksa dengan teliti, dan kalian ada menemukan sesuatu yang tertanam di sana. Itulah penyebab mengapa warungmu sepi, kata Mbak Kiwi sambil menatap tajam. Dani yang penasaran segera bertanya, apakah ini ulah orang-orang yang tidak suka dengan warung ibu saya? Mungkin ada pesanan menjambangi warung kami? Mbak Kiwi hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, kurang lebih begitu, tapi aku tidak akan banyak bercerita sekarang. Nanti kalian malah takut. Biar kalian bongkar saja sendiri apa yang tertanam di sana. Mendengar itu, Mami menjadi semakin was-was. Mereka pun akhirnya pulang dengan hati yang penuh kegalauan. Sesampainya di rumah, Dani segera mengambil cangkul. Ia ingin segera memastikan apa yang dikatakan Mbak Kiwi benar adanya. Dengan langkah cepat, dia menuju ke belakang warung ibunya, di mana ia akan menggali tempat yang disebutkan. Sambil mencangkum, Dani tidak bisa menahan kekesalannya. Siapa yang berani menjahili warung
sepi begini? Setelah beberapa waktu menggali, Dani tiba-tiba berhenti. Cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Ia mengangkat tangan dan menutupi benda itu perlahan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat yang tertanam di sana. Bukan hanya benda biasa, tapi kepala manusia. Kepala itu tampak pucat dengan mata yang tertutup rapat. Dani terkejut, tubuhnya sedikit gemetar, kengerian melanda. Apalagi di tengah malam yang dingin dan hujan yang mulai turun deras. Ia segera menutup kembali lubang tersebut dengan tanah, lalu berlari kembali ke dalam rumah dengan hati yang dipenuhi rasa takut. Apa yang telah terjadi? Siapa yang tega menanam kepala manusia di belakang warung ibunya? Dan yang lebih penting, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Keesokan harinya Dani membawa kepala keluarga itu ke Mbah Kiwi. "Mbah, saya menemukan ini di belakang warung. Apa ini penyebab warung kami jadi sepi?" Mbah Kiwi mengangguk perlahan, lalu berkata, "Itu adalah bagian dari ilmu hitam. Benda ini yang mengganggu rezeki kalian. Namun tidak usah khawatir, Nek. Ada cara untuk menetralisirnya." Mbah Kiwi memberikan sebuah batu tasbih dari kantongnya dan berkata, "Ini bukan sembarang tasbih, meski hanyalah batu biasa, tapi sudah dipakai untuk berdoa selama bertahun-tahun. Segala bentuk ilmu hitam takut dengan kekuatan doa yang tulus. Asal kamu yakin dan percaya pada Tuhan, semuanya akan beres." Dengan hati yang masih bimbang tapi bertahap, Dani membawa tasbih itu pulang. Mereka mulai meramalkan doa setiap hari, memohon perlindungan dan rezeki yang lancar. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan warung Mami mulai ramai kembali, seolah kegelapan yang selama ini menyelimuti warung mereka perlahan-lahan sirna. Dani masih terbaring dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya ketika ia terbangun di rumahnya. Ia teringat kembali kejadian semalam. Kepala manusia yang tertanam di belakang warung. Bisikan mengerikan yang menyuruhnya mencangkul lehernya sendiri. Dan batu tasbih dari Mbah Kiwi yang tiba-tiba menyelamatkannya. "Ibu, mana kepala itu?" tanya Dani dengan suara serak. Tubuhnya masih terasa lemas. Mami yang duduk di sebelahnya menjawab dengan tenang, "Polisi sudah mengevakuasi kepala itu, Nak. Mereka bilang kamu mungkin akan dipanggil untuk memberikan kesaksian nanti. Jangan khawatir, kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya." Dani mengangguk lemah, namun rasa penasaran dan kekhawatiran masih mengganggu pikirannya. "Tapi Bu, apakah warung kita akan kembali normal? Kenapa masalah ini tak kunjung selesai?" Beberapa hari kemudian Mami memutuskan untuk menutup warungnya sementara. Namun, satu pagi ketika ia hendak membuka warung lagi, ia dikejutkan oleh penemuan yang tak kalah mengerikan. Seekor ayam cimahi hitam legam tergeletak di depan pintu warungnya. Pikirannya langsung terlempar pada hal-hal mistis. Ayam cemani dalam kepercayaan banyak orang seringkali dikaitkan dengan ritual hitam dan pesugihan. Saat hendak membuka pintu warung, tiba-tiba seorang menepuk pundaknya. "Bu, udah tutup ya? Baru saja saya mau beli, tapi tadi sore warungnya kok tutup juga." Mami merasa bingung karena sepanjang hari kemarin ia tetap berjaga di warung. "Meskipun sepi pembeli, tutup. Padahal saya sudah ada di sini seharian, Mas," jawabnya sambil tersenyum getir. Pelanggan itu mengganggu, tampak bingung juga, lalu pergi. Setelah kejadian itu, kata-kata para pelanggan terus terngiang di kepala Mami. Mereka bilang warungnya selalu tampak tutup, padahal ia selalu membuka setiap hari. Bahkan penjual kelapa yang biasanya memasuk dagangan juga mengatakan hal yang sama, bahwa warung Mami terlihat tutup selama beberapa hari, padahal Mami yakin ia selalu ada di sana. Kerasa ada sesuatu yang tidak beres. Mami memutuskan untuk membawa Dadi dan istrinya kembali ke Mbah Kiwi. Sesampainya di sana, Mbah Kiwi tampak sudah memahami apa yang mereka alami. "Aku sudah duga ada sesuatu yang lebih kuat di sana," kata Mbah Kiwi sambil menggelengkan kepala. "Warungmu tidak hanya bisa dihantui oleh benda mati atau sihir biasa, tapi ada sosok yang menjaga tempat itu. Sosok hitam besar yang menjodot energi dari setiap sudut warung." Mbah Kiwi pun memimpin mereka ke warung tersebut untuk melakukan ritual pembersihan. Saat mereka sampai di warung, Dani dan Mami terkejut mata batin Mbah Kiwi bisa melihat sosok besar yang berdiri di sudut warung. Badannya berlumuran air yang terus-menerus mengalir dari mulutnya. "Itulah yang membuat warungmu seolah tertutup. Meski kamu ada di sana," ucap Mbah Kiwi dengan tenang.
Sosok ini harus diusir. Jika tidak, dia akan terus menutupi keberadaanmu dari dunia luar. Ritual panjang pun dilakukan di depan warung. Bakiwi mengeluarkan mantra-mantra kuno, memanggil kekuatan baik untuk mengusir sosok hitam yang telah membuat warung Mami menjadi sepi dan tertutup. Hujan deras tiba-tiba mengguyur saat ritual berlangsung, seolah alam pun turut campur dalam pertemuan spiritual ini. Setelah berjam-jam, suara petir menggelegar dan sosok hitam itu menghilang dengan raungan keras, diserap oleh tanah di bawah warung. Hujan pun berhenti dan keheningan menyelimuti mereka. Sudah selesai, kata Bakiwi. Mulai sekarang warungmu akan kembali normal. Tapi ingat, jangan pernah melupakan kekuatan doa. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita lihat dan kita harus selalu waspada. Mami dan Nani berterima kasih meskipun mereka masih merasa sedikit terguncang oleh kejadian itu. Namun ada harapan baru dalam diri mereka, bahwa setelah ini warung mereka bisa kembali ramai seperti dulu.